بنعمته تتم الصالحات وبذكر الله تتنزل الرحمات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bin sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia. Patutlah kiranya pagi hari ini kita semuanya telah mendapatkan anugerah rahmat, nikmat hidayah dan inayah Allah, hingga ditakdirkan bisa menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah dan bisa melanjutkan pengajian di pagi hari yang cerah ini. Semoga dengan kecerahan pagi hari ini akan menambahkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita di mana menurut faham i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan orang hidup yang ditujukan kepada orang mati adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Amalan hidup yang disampaikan kepada orang mati itu sangat bermanfaat, adalah didukung oleh beberapa ulama-ulama mujtahidin. Salah satu di antaranya adalah beliau Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis yang hafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan mazhab Hambali. Dan Imam Hambali ini murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Imam Hambali niku murid Imam Syafi'i. Nah, Imam Hambali ini murid Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i ini murid beliau Imam Maliki. Mata rantai. Ulama besar-besar zaman dulu itu kayak merupakan estafet kelanjutan antara satu generasi ke generasi berikutnya. Lah Imam Hambali ini orang yang hafal 1 juta hadis. Insyaallah sedunia sampai saat ini belum ada orang yang hafal 1 juta hadis. Jadi kira-kira sak donya mulai ujung timur sampai ujung barat, kinten-kinten mulai sak niki wong sing hafal 1 juta hadis hampir tidak ada. Lah kalau hafal Al-Qur'an banyak, kalau hafal Al-Qur'an. Kota Kabupaten Malang ini yang hafal Al-Quran insyaallah kira-kira ya sekitar 1000-an. Jadi Malang kota, Malang Kabupaten, lebih-lebih Malang Raya. Nek sing diarani wong hafal Quran, kira-kira nek 1000 sik lebih. Tapi kalau sudah hafal 1 juta hadis, hampir tidak ada sedunia
Oleh itu pantaslah Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu sebagai imam mazhab yang dengan julukannya mazhab Hambali cukup bisa diterima oleh semua umat Islam di dunia, karena tidak ada orang yang hafal 1 juta hadis seperti beliau. Nah kadang-kadang kula panjenengan iki iso maca hadis mek idza mata benu adama titik-titik kalau hadis. Apal-apalane lho di idza mata benu adama gak ada hadisnya. Iki rumangsa pinter kaya apa iki. Wis biasa. Apa? Jarene wong biyen ngarani pepatah bahasane cukup bebeler. Pong kosong nyaring bunyinya. Pong kosong nyaring bunyinya. Orang itu kadang-kadang kalau ilmunya masih sedikit, itu lebih banyak lebih banyak gedabrusnya. Lah Imam Hambali yang hafal 1 juta hadis, beliau ini seorang murid Imam Syafi'i yang dikagumi oleh beliau Imam Syafi'i. Sampai beliau Imam Syafi'i mengatakan, taraktu wa khalaftul Baghdad laisa fiha aur'a wa azhata min Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ketika Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad, kalau panjenengan belajar sejarah biografi Imam Syafi'i itu adalah seorang yang kelahiran dari daerah namanya Ghaza. Ghaza itu kalau sekarang disebut jalur Gaza, jalur Gaza, Ghaza. Lah Imam Syafi'i ini lahir di daerah yang namanya Ghaza, jalur Gaza. Masih kecil itu sudah pindah oleh orang tuanya untuk pindah tempat tinggal di Makkah. Setelah di Makkah, beliau Imam Syafi'i belajar ilmu bahasa Arab cukup mendetail kepada suku yang namanya Qabilatu Hudzail. Kabilah Hudzail itu yang dikenal suku yang paling fasih di dalam berbahasa Arab. Qabilatu Hudzail. Tapi itu kadang-kadang nih enten sing bahasa Arab fasih, enten sing bahasa Arab pasaran. Utawi disebut bahasa Arab suqiyah, bahasa Arab pasaran. Nek bahasa Arab sing bahasa Arab fusha, fasih. Niku lek kepethuk kaifahal. Barang kena bahasa Arab pasaran, kef halak. Jadi kef halak. Istibha. Istibha. Barang kena bahasa Arab fusha. Wah. Dadi enten wong lunga haji mriko sapa ngomong ambek wong Arab, bahasa Arab fasih, langsung dia tegur. Ente ustaz. Begitu biasanya. Ente ustaz. Dadi enten wong lunga haji terus ke Mekah mriko ngomong bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Iku wong Arab kono langsung mengatakan sampean ini ustaz ya. Gitu. Nah, belajar kepada suku Qabilatul Hudzail yang paling fasih bahasa Arabnya. Akhirnya Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab cukup mendetail, bukan hanya sekedar paham, tapi betul-betul menguasai sedetail mungkin. Bab ana wong iso cara Arab iku gur iso tok. Tapi ada orang mengerti bahasa itu mengerti betul, menguasai sungguhan.
Lah Imam Syafi'i ini belajar bahasa Arab dengan mendetail kepada suku Hudzail, akhirnya pandai betul menguasai sampai beliau seorang yang bisa menyusun sastra Arab dengan bahasa yang tinggi. Beliau bisa menyusun yang namanya syair-syair yang bermakna sangat dalam. Apa salah satu syair yang beliau susun itu? Di antaranya, Innal alima huwal alimu bifi'lihi Laisal alimu binutqihi wa maqalihi Innal ra'isa huwal ra'isu bikhulqihi Laisa ar-ra'isu biqaumihi wa rijalihi. Dia susunannya Imam Syafi'i, syairnya salah satu di antara innal alima, sesungguhnya orang alim yang beneran, wal alimu bi fi'lihi, ialah orang alim yang bisa menunjukkan tingkah laku perbuatan yang baik. Jadi Imam Syafi'i sing diarani wong alim tenan niki wong sing iso nuduhake tindak laku perbuatan kelakuan sing bagus. Laisal alimu binutqihi wa maqalihi, yang dikatakan orang alim itu bukan orang yang pandai berbicara dan pandai berucap kata. Pinter bicara, berucap kata saja bukan hanya orang alim yang bisa. Bakul jamu bahkan lebih pinter ngomongnya. Luwih-luwih makelar tambah hebat oleh ngomong. Siapa orang alim yang beneran? Itu seorang alim yang bisa memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada umat. Itu alim yang beneran. Inna ra'isa huwa ra'isu bi khulqihi. Sesungguhnya pemimpin yang beneran, kata Imam Syafi'i dalam syairnya itu, adalah pemimpin yang bisa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Wali kota sing akhlake bagus, lurah sing bagus akhlake, itu pemimpin beneran. Ya, camat yang budi pekertinya yang mulia, itu pemimpin beneran. Laisar ra'isu biqaumihi wa rijalihi, bukan pemimpin beneran itu orang yang banyak pengikutnya. Bukan orang yang kesana kemari dikawal dengan beberapa pasukan, dikawal dengan beberapa polisi, dikawal dengan beberapa satpol PP. Bukan itu pemimpin yang beneran. Ya, Pak. Pemimpin yang beneran itu pemimpin yang bisa menunjukkan akhlakul karimah. Lalek perkara dieloki wong akeh, dieloki ya, Pak, dikarak wong akeh, belum tentu pemimpin beneran. Komedi pedes iku ya sing enak ya akeh. Jadi komedi pedes itu ya banyak yang menjadi pengawalnya anak-anak kecil itu. Lah Imam Syafi'i belajar cukup mendetail bahasa Arab, cukup paham seluk beluknya yang besar, menengah sampai yang paling kecil. Tamatlah Imam Syafi'i belajar ilmu bahasa Arab di Makkah di kalangan suku Hudzail. Imam Syafi'i melanjutkan belajar tentang hadis. Beliau belajar berangkat dari Makkah menuju Madinah. Di Madinah itulah tempat tinggalnya beliau Al-Imam Malik bin Anas, seorang ulama ahli hadis juga
yang menyusun sebuah kitab yang cukup populer. Beliau Imam Malik ini menyusun kitab hadis yang namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta disusun oleh Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i datang dari Mekah menuju Madinah, berjumpa untuk menemui kepada beliau Imam Malik. Kemudian dialoglah kedua belah pihak antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Cara bahasa mriki omong-omong, awakmu kok roh karo aku, kamu kok tahu dengan saya, kata Imam Malik. Dari mana taunya? Oh ya, saya tahu kepada panjenengan itu dari kitab hadis yang panjenengan susun. Apa kitab hadis yang susun kamu tahu? Ya, kitabnya Al-Muwatta. Begitu beliau ditanya, saya tahu adalah dari kitab panjenengan yang panjenengan tulis, yang panjenengan susun kitab Muwatta itu. Lalu Imam Malik tanya lagi, kitabmu Muwatta sekarang apa kamu bawa? Oh tidak saya bawa. Loh, lalu kamu tahu kitab Muwatta dari apa itu susunan saya, tidak kamu bawa? Lalu bagaimana? Kitab Muwatta itu sudah saya hafal di luar kepala saya. Sing jenenge Imam Malik langsung kagum. Jadi dari Imam Syafi'i, oh nek kitab Muwatta mboten kula gawa, tapi pun kula hafalaken kuwabe mulai kawitan sampai akhir. Imam Malik langsung maduk-maduk, kok hebat temen hari. Lalu beliau Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma fis sadri wa la fis sutur. Yang dikatakan ilmu itu adalah apa yang ada di benak hafalan saya, bukan ada di dalam tulisan. Hebat godek Imam Malik. Coba saya ingin tahu yang benar. Coba halaman pertama, tengah, akhir, isinya apa itu kitab saya? Imam Syafi'i wong hafal, bukan sekedar hafal, sangat-sangat menguasai. Di bab pembukaan pertama ada hadis yang berbunyi begini, isi keterangannya begini, ungkapannya begini. Di tab yang tengah-tengah halaman sekian, bunyinya begini, isinya begini, kandungannya begini. Yang akhir hadisnya berbunyi demikian, kandungannya demikian, keterangannya demikian, kejelasannya panjang lebarnya demikian. Langsung tambah kagum yang namanya Imam Malik. Loh, lagi cek turun belajar wis menguasai lah, belajar mana lah, kira-kira kalah aku. Itulah Imam Syafi'i. Begitu belajar ilmu hadis dari Imam Malik cukup menguasai pula, seluk-beluk dalam ilmu hadisnya cukup didalami sedalam mungkin, tamatlah dari belajar kepada Imam Malik. Beliau ingin belajar kepada Imam Hanafi, di mana Imam Hanafi pada waktu itu berkehidupan di daerah yang namanya Irak. Ba'dur riwayat Imam Hanafi itu berada di Kufah. Setelah tamat beliau Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, melanjutkan perjalanannya untuk mencari ilmu. Wong niku wis kadung gandrung karo ilmu, cinta dengan ilmu, hampir tidak kenal lelah, tidak kenal masa tua atau muda. Seneng ilmu. Wong urip niku senengane dhewe-dhewe. Ana sing diarani seneng duwe, kabeh wong senengane duwe.
Wis pokok seneng duit. Ya seneng nyambut gawe, lewat seneng nyambut gawe, gak ruwawan, gak rubah. Karena sudah dijiwai cinta terhadap duit, cinta dengan harta. Pun itu tidak kenal usia. Nom cilik tuwek sampai wis kekot-kekot isi tetep senengane duit. Wong Jawa nek ngandani le sing diarani donya tak kandhani gak ono pinggire. Mbok donyamu pirang miliar, mbok donyamu pirang triliun, sik kurang ae. Gak ono pinggire. Sing ana pinggire iku umurmu. Begitu asik cari duit, tidak kenal lelah pagi sore, tahu-tahu umurmu sing entek, duduk rezekimu sing entek, rezekimu sing sak tapruk, umurmu sing gaul. Nasihati wong tuwek-tuwek. Sing kalah duduk rezekimu, sing kalah umurmu. Umurmu entek, rezekimu sewakeh. Hampir tidak ada orang yang rezeki ini kehabisan, umurnya masih ada. Tidak ada. Sepanjang orang hidup itu tetap dijamin kok rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabatin, apapun binatang yang melata di atas bumi termasuk menungso iku wis dijamin rezekine ambek Gusti Allah. Tinggal kita itu mau ceker-ceker apa ndak. Tinggal kita mau usaha apa ndak, tinggal kita mau ikhtiar atau tidak. Lek perkara rezeki ojo kuwatir, umurmu sing kalah hari. Kula eling gawe guru kula piyen. Lalu orang yang cinta ilmu juga begitu. Sedang saya senang ilmu, mulai nom cilik sampai tuwek. Isi kepingin golek ilmu. Kenapa? Karena sudah dijiwai cinta terhadap ilmu. Di berbagai kitab diterangkan orang cinta dengan harta hampir sama dengan orang cinta terhadap ilmu. Tetapi cinta dengan harta itu kadang-kadang mendorong untuk melakukan kedurhakaan. Orang cinta terhadap ilmu akan mendorong orang untuk bersikap dan bertindak laku yang baik. Wong kena seneng dunya, ada harapan besar untuk jadi orang lacut. Tapi orang itu kalau cinta ilmu, ada harapan besar untuk menjadi orang yang baik. Beliau Imam Syafi'i datang ke Kufah, ke Irak. Ternyata Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau Imam Syafi'i ini belajar kepada murid Imam Hanafi yang paling senior. Murid ini mulak padha mawon, ono murid tingkat pemula, ono tingkat junior, ada murid tingkat senior. Beliau Imam Syafi'i belajar kepada murid Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Belajarlah Imam Hanafi kepada murid yang seniornya Imam Hanafi bernama yang namanya Muhammad bin Hasan. Belajar kepada Syekh Muhammad Ibnul Hasan, seorang ulama besar di kalangan mazhab Hanafi. Belajarlah Imam Hanafi cukup mendetail, mendalam dan cukup menguasai. Beliau Imam Syafi'i
kemudian tinggal di daerah yang nama Baghdad. Baghdad itu adalah mercusuarnya berbagai macam disiplin ilmu saat itu. Jadi sumber ilmu pada waktu itu adalah dua tempat, ialah Baghdad sama Mesir. Begitu Imam Syafi'i menetap di daerah yang namanya Baghdad, Imam Syafi'i sudah menjadi seorang ulama, menjadi orang ahli fatwa yang cukup tersohor. Fatwa Imam Syafi'i ketika di Baghdad itulah yang disebut Qaul Qadim. Kalau panjenengan belajar fikih, sing diarani belajar fikih kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, maka di sana kita akan temukan ada Qaul Qadim dan ada Qaul Jadid, atau dengan bahasa lain Syafi'i Qadim dan Syafi'i Jadid. Fatwa Imam Syafi'i yang dikemukakan di daerahnya namanya Baghdad itulah yang disebut dengan Qaul Qadim. Fatwa Imam Syafi'i yang disampaikan di daerah Mesir itulah beliau yang disebut dengan Qaul Jadid. Ketika beliau mendalami ilmu yang cukup hebat, mendalami sedetail mungkin, menjadi seorang ulama ahli fatwa di daerah yang namanya Baghdad. Nah, di Baghdad itulah Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Hambali. Beliaulah Imam Hambali ini belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Hambali belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, berguru sedetail mungkin, mendalami sedalam mungkin. Akhirnya Imam Syafi'i pindah dari Baghdad menuju Mesir. Imam Syafi'i mengatakan, taraktu wa khalaftul Baghdad. Kutinggalkan kota Baghdad ini. Tidak ada orang yang ahli wara, orang yang paling baik. Laisa azhada wa afqaha wa awra'a min Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Tidak ada orang yang pintar, ahli fiqih, yang ahli wara, ahli zuhud, yang menandingi kepada beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada orang yang bisa menandingi kehebatan kealimannya Imam Hanbal. Itu sanjungan dan pujiannya Imam Syafi'i kepada Imam Hanbal. Pindahlah Imam Syafi'i ke daerah yang namanya Mesir. Sampai sekarang pun kuburan beliau itu bukan berada di Baghdad, bukan berada di Makkah. Imam Syafi'i itu kuburannya berada di Mesir. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu nek duwe duwe akeh sampeyan nglencer ziarah. Ziarah ten pundi Pak? Ziarah nang gone Mesir. Ziarah nang kuburane Imam Syafi'i. Lah, Imam Hambali ini adalah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Imam Syafi'i sebagai orang yang paling alim di daerah di kota yang namanya Baghdad. Beliau Imam Hambali itu mengatakan bahwa amalan orang hidup yang ditujukan kepada orang mati itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Bahasa lainnya, bisa membantu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa'indana an-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa tan yasma'u. Wa'indana an-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa tan yasma'u. Wa'indana,
menurut pandangan kita kaum ahlu sunnah wal jamaah, anna du'a, sesungguhnya doa yang dipanjatkan orang hidup kepada orang mati, yanfa'u, sangat bermanfaat, berguna. Nek bahasa Jawa nih bisa maringi pitulung marang wong sing mati. Nek wong mati ku kok didongakno, dijalukno sepuro, diwacakno Quran, diwacakno istighfar, iku padha karo nulungi wong sing tinggal donya. Tapi kalau ada orang mati biar mati, yang mati biar mati, gak pernah didoakan, ndak pernah dicintakan rimpun kepada Allah, tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah disedekahi, itu berarti sanak keluarganya seakan-akan tidak mau membantu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lagi wong Jawa-Jawa kampung-kampung ini ngalani, lah wong tuamu mek kon jane mati tok ngono lak padha karo pitik iku. Iya nek pitik mati gatik didongakno, gatik dijaluk sepuro, gatik disedekahi, pantes. Ah iki menungso lho. Bahasane wong kampung kan ngene. Iki wong tuamu iki menungso. Tentu wong tuamu sing diarani menungso iki butuh donga, butuh dijalukna sepuro, butuh diwacana Quran. Wong tuamu iki butuh disedekah. Lah beliau Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang beliau terkenal ahli hadis, hafal 1 juta hadis itu, yaqulu, beliau berkata, idza taqaltumul maqabir, kata Imam Hambali ini, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, kalau kamu masuk ke kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitabi. Kalau nek mlebu kuburan jari Imam Hambali, ojo lali maca suratul Fatihah. Wal ikhlasi, lalu jangan lupa kalau masuk ke kuburan bacalah surat Al-Ikhlas. Bacaan lu ya Qulhu. Ya mlebu nang kuburan niki jare Imam Hambali, wacaan Fatihah, wacaan Qulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal mu'awwidhataini, lalu kalau kamu masuk ke kubur jangan lupa bacalah surat mu'awwidhataini, ialah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Mulane nek tahlil iku mesti maca kulhu karo kul a'udzu birabbil falaq karo kul a'udzu birabbin nas. Iku gak ngawur lho iku. Ana dasare dianggap ngawur. Wong ilmune sik winginane ngarani kiai-kiai sepuh-sepuh iku ngawur. Dari ini sebagian kiai, bisa nih si alhamdulillah ngelokno kiai ngapur lah kucul kayak. Waj'alu thawaba dzalika. Katanya Imam Hambali mengatakan jadikanlah pahalanya suratul Fatihah, surat Ikhlas, suratul Mu'awwidhataini, jadikan pahalanya dzalika li ahlil kabaqabiri,
Bahasa gampangnya, lek wis mari maca iku hadiahno ganjarane nang wong ahli kuburan. Cuma kuburan muslim lho nggih. Kuburane wong padha-padha Islami. Kuburane wong padha-padha iman. Kadang ngawur ae. Mlebu nang kuburan salib-salib lho Al-Fatihah. Wah, iki ya keliru nek ngene. Anu Pak, lah mlebu kubur. Dadi sing diwacana golongan salib-salib tok. Keliru iki. Kadang-kadang kita ini salah alamat ya napa. Lah sing mati golongane cukong-cukong. Gak tahu nang masjid, gak tahu sembahyang, gak tahu apa. Wadak ditawahlili, lek tahlilan nek bateri gak lumrah ya. Sapa sing bau dehu ngarep. Gak karu-karuan lek ngene iki modele. Ha iki jenenge ngawur-awuran nek ngene. Anu apik wonge. Baute nek arep iku lho apik wonge. Ya terus. Ya masa itu duduk wong Islam wonge apik ku baute ku. Kadang-kadang kayak duwe aku tak lahlili. Tambah kucluk pisan nih. Jadi li ahlil makabir itu kepada orang-orang yang mati yang sama-sama Islamnya, yang sama-sama imannya. Fa innahu yasilu ilaihim, kata Imam Hambali, kalau kamu bacakan Fatihah, kamu bacakan kulhu, kamu bacakan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kau hadiahkan kepada orang yang mati asal sama imannya, sama muslimnya. Oh, bisa sampai pada mereka, bahkan bisa membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka yang mereka dalam keadaan mendapatkan fitnah di dalam kubur. Ditarik satu kesimpulan bahwa amalan orang hidup yang ditujukan pada orang mati itu bisa sampai menurut paham dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang berpaham bahwa itu amalan orang hidup tidak bisa sampai pada orang mati, wis gampangane iki duduk kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita aja cukup wis, gak usah angel-angel wis. Dadi nek ana wong modal kok dadi pahlawan kesiangan. Oh, tidak ada gunanya orang mati dibacakan ini, tidak ada manfaatnya orang mati disedekahin. Iki golongane kudu wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu ya Pak, wis lek ngomong ora usah direket, anggapan wong gendeng ngene mari sing repot wis. Engko dibantah ya dadi bantah-bantahan gak ono guna. Dianggap wong gendeng ngene mari. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah akan kita sambung pada pengajian yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan betul-betul memberikan keberkahan bagi kita dan menyebabkan kita menjadi orang yang betul-betul mantap i'tiqad dan keyakinan kita di dalam thariqati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiranya itulah yang kita sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.